Yang pertama, Allah panjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya, yaitu guru kita Al-Muqarrar Al-Ustaz Kiai Haji Dijabat Syaikhul Ilsi. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjalankan, yaitu kewajiban kita menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kami tidak panjang lebar, singkat karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nanti sambutan dari aparatur desa, karena waktunya kita mulai jam 7, udah time kita mulai. Kepada jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sholat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuril dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini oleh Bapak Darus Rahmat. Saudara sekalian, barangkali saya dalam penyusun acara ini kurang tepat rapi atau kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Kami atas nama pribadi mohon kiranya Bapak maaf yang seluas-luasnya. Salatan sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'ah. Sallu salatan sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'ah. Sallu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasul dakwah berangkat pakai baju putih, pulang bajunya merah. Bukan kesiram cat, tapi berdarah, dilemparin orang. Ketika Rasul sedang berdarah-darah di halaman Ka'bah, Fatimah putri baginda Nabi kemudian mendekatinya, membawa selembar kain untuk mengusap darah yang mengucur dari wajahnya. Seraya mengusap darah yang mengucur dari wajah baginda Nabi, Siti Fatimah kemudian berkata, bagaimana nasib umat manusia yang telah mengucurkan darah baginda Nabinya sendiri? Celaka mereka. Sambil beliau tidak tahan mengusap wajah dan ayahnya yang penuh dengan darah. Jamaah, baginda Nabi kemudian berkata, jangan berkata begitu wahai anakku. Mereka melempariku dengan batu, padahal aku mengajak mereka ke surga dan kepada Allah. Saking karena mereka belum tahu. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak rindukah kita kepada orang seperti ini
Yang di kemudian hari beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku di akhirat nanti untuk nolong orang-orang pelaku dosa besar. Umatnya yang pernah bentak bapaknya, pernah nempeleng ibunya adalah pelaku dosa besar. Nabi akan bantu asal dia yakin akan syafaat Nabi. Kalau saya terjemahkan secara terbuka, hadis itu bermakna lonte bakal dikasih syafaat sama Nabi. Betapa sayangnya Nabi sama lonte. Bukan karena Nabi suka sama zinahnya, tapi Nabi bilang, aku yang akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar itu. Pembunuh, perampok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah terbersit sedikit pun untuk berbuat dosa. Tapi beliau siap untuk menanggung itu dan memberikan syafaat di saat tidak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat nanti kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, tidak rindukah kita kepada Allah yang karenanya dia hidup, karenanya kita hidup. Ini nyawa yang ngasih Allah, kita gak pernah minta. Ini mata yang ngasih Allah, berikut penglihatannya lengkap sudah saat kita lahir. Telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya, lidah dengan perasanya. Gara-gara mata yang bisa melihat, kita bisa membedakan indahnya dan cantiknya istri. Gara-gara mata yang bisa lihat, kita bisa menikmati pemandangan. Gara-gara mata yang bisa lihat, kita bisa menangis saat melihat Ka'bah. Gara-gara mata yang bisa lihat, kita rindu melihat keindahan pemandangan ciptaan Allah. Bayangkan kalau keindahan mata itu dicabut, gelap. Bayangkan kalau pendengaran itu dicabut, kemampuan mendengarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kita bakal dibentak sama cucu sendiri. Kita kadang harus bentak ayah karena ayah kita sudah tuli. Padahal kita tidak bermaksud membentaknya, tapi ayah gak dengar kalau kita gak teriak. Sementara kalau kita ngomong pakai bahasa isyarat, dia bilang, gua bisa dengar. Bayangkan kalau kita yang tuli. Bayangkan kalau istri kita yang tuli, kita harus teriak-teriak setiap hari, ngomong dengan istri sendiri. Bayangkan itu, Pak, itu nikmat dari Allah, gak bayar kita. Coba kalau indera perasa dicabut oleh Allah dari lidah kita, kita gak bisa bedain mana rasa rontong, mana rasa bakwan. Kita gak bisa bedain mana rasa sirup, mana rasa air putih. Itu nikmat dari Allah. Kita gak pernah bayar jantung kepada Allah untuk berdetak. Kita gak pernah bayar nadi kepada Allah untuk berdenyut. Kita gak pernah bayar ginjal kepada Allah untuk nyaring darah kita. Kita gak pernah bayar kita punya hati kepada Allah untuk nyaring racun dari tubuh kita. Kita gak pernah bayar tangan ini kepada Allah. Kita gak pernah bayar kaki ini kepada Allah. Ayo hitung seluruh nikmat itu. Modal kita gak bisa kita menghitungnya. Mati kita, habis waktu kita, gak bisa kita hitung nikmat itu. Masa kita gak ingat sama Allah yang karena dia kita ada di muka bumi ini, yang karena Allah kita punya negara seindah ini, yang karena Allah kita jadi umat baginda Nabi, yang karena Allah kita bisa merayakan Idul Fitri,
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah cuma minta kita untuk takbir. Allah cuma minta kita untuk ruku. Allah cuma minta kita untuk sujud. Allah cuma minta kita untuk baca Quran. Allah cuma minta kita untuk datang ke masjid. Dipanggilnya kita 5 kali dalam sehari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh indah apabila di momen Idul Fitri ini kita kembali mengingat masa lalu kita yang indah itu, mengingat masa-masa indah ketika kita diajarin oleh guru-guru kita yang mulia, mengingat masa-masa indah ketika kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat masa-masa ketika kita bisa ruku, bisa jujud dalam kesederhanaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'du. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu marilah kita berdoa. Semoga perasaan kita seindah perasaan kita di masa lalu. Semoga dengan ibadah kita bahagia ahli kubur kita yang telah pulang mendahului kita. Semoga dengan ibadah dan kesalehan yang sedang kita usahakan untuk kita buat ini hari, bahagia guru-guru kita yang ada di alam sana. Semoga Rasulullah tidak menyesal kita menjadi umatnya yang hanya bisa mengaku dia sebagai rasulnya, tapi kita tidak kunjung bisa melaksanakan sunnahnya. Jangankan yang gede, jangankan yang besar, sekedar makan pakai tangan kanan, minum menggunakan tangan kanan, sudah setua bangka ini kadang kita masih lupa. Jangankan membebaskan Palestina, sekedar untuk kencing sambil jongkok saja, sudah setua bangka ini kita belum bisa. Jangankan sampai jauh-jauh membebaskan Masjidil Aqsa, melawan nafsu, serakah, angkara murka, iri, dengki, buruk sangka yang ada dalam diri kita aja, rasa-rasanya kita sudah bersusah payah. Para ulama mengatakan manusia hanya butuh 2 tahun untuk belajar ngomong, tapi tidak cukup 20 tahun untuk belajar diem. Kita sering mengutarakan, membicarakan, mengomongkan hal-hal yang tidak perlu kita omongkan. Karena itu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk di pagi yang sangat mulia ini kita sama-sama mengangkat tangan, memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Tidak ada musibah yang datang kecuali karena dosa kita. Tidak ada pandemi terjadi kecuali karena dosa kita. Kaum muslimin di mana-mana dizolimi. Jumlahnya 2 miliar, negaranya besar-besar, duitnya banyak, tapi kalah oleh Israel yang cuma sejumput. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa ini terjadi? Karena dosa-dosa kita. Ketika seorang muslim bertanya kepada seorang Yahudi di perbatasan Israel, saking sudah sering ketemu, saking sudah sering berjumpa, jadi akrab,
Maka si muslim nanya sama si Yahudi, sebetulnya bagaimana sih cara mengalahkan kamu? Kamu itu negara kecil, tapi duitmu menguasai dunia. Kamu itu negara kecil, tapi lobimu menguasai Amerika dan negara-negara besar. Kamu itu negara kecil, tapi tentaramu bisa mengalahkan tentara negara-negara besar. Maka dijawab oleh si orang Israel, Islam yang kami takutkan bukan Islam yang nampak sekarang. Muslim yang kami segani dan yang kami takutkan adalah Muslim yang kelak ditakdirkan akan mengalahkan kami. Ciri-ciri mereka adalah mereka yang ketika sholat subuh di masjidnya sama rame dengan sholat Jumat. Maknanya apa? Muslim yang taat kepada agamanya, hanya itu yang akan bisa memenangkan peperangan melawan Israel, bukan semata-mata karena senjata. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita akui dosa-dosa kita. Yang paling dekat sama bini puluhan tahun jadi istri kita, tanya kepada dia berapa banyak kita marah, berapa sering kita melotot. Kadang tangan ini mengenai pipinya, kadang ujung kaki ini mengenai bokongnya. Dia anak orang yang jadi halal gara-gara ijab kabul. Jadi istri kita bukan untuk dibaki, bukan untuk dicaci, bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk disayangi dan untuk dibawa ke surga. Kita gagal sekedar untuk menyayanginya di dunia, apalagi di akhirat. Ibu, sehitam apapun suami ibu, sejelek apapun dia, semiskin apapun dia, kalau sudah ijab kabul itu adalah suami, kunci surga ibu diletakkan di tangannya. Ini adalah momen untuk saling memaafkan suami istri, momen untuk memaafkan anak yang kadang kita salah mendidiknya, momen untuk memaafkan orang tua yang kadang kita sering menyakiti hatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berziarah secara ruhiyah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, yang tanpa kehadiran mereka kita tidak akan ada di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa lahikna bis salihin. Ya Allah, jangan bubarkan kami dari tempat ini kecuali orang tua kami telah Kau masukkan ke taman-taman surga. Ya Allah, jangan bubarkan kami dari Masjid Miftahul Huda ini kecuali dosa-dosa orang tua kami telah Kau ampuni ya Allah, kecuali dosa suami-suami kami telah Kau ampuni ya Allah, dosa istri-istri kami telah Kau ampuni ya Allah, dosa anak-anak kami telah Kau ampuni ya Allah, dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami telah Kau ampuni ya Allah, dosa muslimin muslimat se-dunia telah Kau ampuni ya Allah. Karena hanya dengan dosa itulah yang menjadi penyebab datangnya berbagai macam azab kepada kami. Ya Allah, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, terima puasa kami ya Allah, kendati cuma menapan lahar dan dahaga. Ya Allah, terima salat tarawih kami ya Allah,
kendati cuma gerak badan, rukuk dan sujud. Ya Allah, ya Akramal Akramin, terima infak kami, ya Allah, yang tidak seberapa kami sisihkan dari sisa-sisa uang belanja kami. Terima masjid kami ini, ya Allah. Bangunkan untuk kami masjid di surga, ya Allah. Bangunkan untuk kami istana dan rumah-rumah megah di surga, ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin kaum muslimin. Beri mereka taufik untuk membawa bangsa ini kepada arah yang kau ridhai. Ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, tolonglah seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya Allah. Ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin, kami tidak pandai meminta. Apa yang Rasulmu minta itu yang kami minta. Apa yang Rasulmu tolak itu yang kami tolak. Maafkan kami, ampuni kami, bebaskan kami daripada azab api neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.